Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwiatsi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, PTD SMP Negeri 1 Sukra. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Tugas modul 1.1A8, koneksi antar materi. Kali ini izinkan saya menyimpulkan dan merefleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu meliputi 3 pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari ketiga pertanyaan tadi kita tahu bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai wadah untuk tumbuh kembang anak dalam mengolah potensinya. Sedangkan pengajaran adalah tindakan yang dilakukan seorang guru kepada murid melalui proses pembelajaran yang berhamba pada murid. Maksudnya, guru menuntun murid dalam pengajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid tersebut. Karena murid adalah sama halnya dengan anak-anak yang pikirannya bermain dan bahagia, sehingga guru harus membuat pembelajaran yang menyenangkan murid dan selalu menuntun dan mengarahkan peserta didik melalui budi pekerti, sehingga tercapainya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1, diantaranya yaitu yang pertama, pendidikan dan pengajaran dua hal yang sama. Yang kedua, guru adalah subjek pertama dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru menjadi satu-satunya sumber bagi murid. Dan yang keempat, siswa hanya objek yang tidak tahu apa-apa. Dari hal yang tidak saya ketahui tadi dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu di mana proses transfer ilmu pengetahuan kepada murid lebih banyak dengan cara klasikal, yaitu diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Kemudian, murid dapat dikatakan berhasil jika mencapai nilainya sesuai dengan KKM. Kemudian, pembelajaran monoton dan suasana kelas menjadi membosankan. Dan terakhir, memberi tugas yang seragam pada murid tanpa mempertimbangkan keragaman dan diferensiasi potensi murid. Setelah itu, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang sangat berbeda, di mana pengajaran ini salah satu bagian dari pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Dan yang kedua, saya menyadari ternyata pembelajaran yang saya berikan salah besar. Saya sedih ternyata saya selama ini menganiaya murid saya dengan memaksakan kehendak guru tanpa memperhatikan kodrat alam anak. Dan saya sadar ternyata anak bukan tabula rasa. Mereka bukan kertas putih yang bisa kita lukis semau kita. Namun mereka sudah memiliki bakat terpendam dari kodrat alamnya. Kita hanya perlu menebalkannya dan menghiasinya dengan indah. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menerapkan perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar anak. Kemudian saya akan memulai belajar menggunakan teknologi dalam pembelajaran agar pembelajaran bisa inovatif dan kreatif. Salah satunya dengan menggunakan teknologi Canva, Quiz, dan Wordwall sebagai bahan evaluasi untuk anak-anak.
Dan yang terakhir, yang dapat segera saya terapkan pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Dan yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 di mana berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi di sini menuntun. Dan yang terakhir yaitu saya akan lebih mengenal karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan tugas saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.